Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Gilang Syafitra Ramadan dengan NIM S1S1240037 akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Operasi. Jadi, apa itu sistem operasi? Sistem operasi atau biasa disebut OS adalah perangkat lunak paling dasar dan paling penting di dalam sebuah komputer atau perangkat digital lainnya. Nah, tanpa sistem operasi, komputer kita sebenarnya tidak akan bisa digunakan sama sekali, karena fungsinya adalah untuk mengatur dan mengelola semua aktivitas yang terjadi di dalam komputer, mulai dari proses menjalankan program, mengatur penggunaan memori, sampai menghubungkan antara perangkat keras seperti keyboard, mouse, dan layar dengan program-program yang sedang kita gunakan. Jadi, kalau dianalogikan, sistem operasi itu seperti manajer di kantor. Nah, dia itu yang mengatur siapa siapa kerja, kapan kerjanya, dan memastikan semuanya berjalan lancar dan efisien. Sistem operasi juga membuat kita bisa berinteraksi dengan komputer, baik lewat tampilan grafis seperti klik-klik pakai mouse atau lewat perintah teks di terminal. Baik, eh, next adalah fungsi dari sistem operasi. Apa itu fungsinya? Apa itu fungsi dari sistem operasi? Nah, fungsi utama dari sistem operasi ada beberapa. Yang pertama yaitu sistem operasi itu mengelola proses, yaitu semua aplikasi dan program yang sedang dijalankan. Sistem operasi memastikan setiap program bisa bekerja dengan baik tanpa saling mengganggu. Yang kedua, sistem operasi mengatur memori. Ini penting supaya setiap program mendapat jatah ruang yang cukup untuk berjalan. Kalau tidak ada sistem operasi, bisa-bisa satu program ambil semua memori dan program lain jadi crash. Dan yang ketiga, sistem operasi juga bertanggung jawab untuk mengatur file dan penyimpanan, mulai dari menyimpan, membuka, memindahkan, hingga menghapus file. Semua itu tidak akan bisa kita lakukan tanpa bantuan dari sistem operasi. Dan yang terakhir, sistem operasi juga berperan sebagai penghubung antara pengguna dan komputer. Dialah yang menerjemahkan klik dan ketikan kita menjadi perintah yang bisa dimengerti oleh sistem. Next. Next adalah jenis-jenis sistem operasi. It's ada beberapa jenis sistem operasi yang dibedakan berdasarkan cara kerja dan kebutuhan pengguna. Yang pertama adalah sistem operasi batch yang biasanya digunakan untuk menjalankan tugas-tugas besar dan berulang tanpa interaksi. Nah, tanpa interaksi langsung dari pengguna. Dulunya, sistem ini banyak digunakan di komputer zaman dulu yang kerjanya berdasarkan antrian tugas. Nah, yang kedua, sistem operasi time sharing yang memungkinkan banyak pengguna mengakses satu komputer secara bersamaan. Setiap pengguna dapat giliran memakai CPU dalam waktu yang singkat. Jadi, kelihatannya seperti sedang digunakan bersamaan. Yang ketiga adalah sistem operasi terdistribusi, yaitu OS yang berjalan di beberapa komputer sekaligus tanpa bekerja seolah-olah sebagai satu sistem. Nah, jenis ini cocok digunakan untuk server atau sistem besar yang saling terhubung. Yang keempat, sistem operasi real-time, yaitu sistem operasi yang butuh respon sangat cepat dan tepat waktu. Biasanya dipakai di alat-alat medis, robotik, dan sistem otomotif karena keterlambatan sedikit saja bisa berbahaya. Next slide. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan OS batch. Sistem operasi batch punya kelebihan dalam hal efisiensi, karena semua tugas dijalankan secara otomatis. Operator tidak perlu mengatur ulang satu persatu. Cocok sekali buat yang pekerjaannya yang besar dan sifatnya berulang. Tapi di sisi lain, kekurangannya adalah pengguna tidak bisa berinteraksi langsung. Kalau ada kesalahan atau bug, perbaikannya bisa cukup rumit karena semuanya berjalan otomatis. Selain itu, waktu tunggunya bisa lama, apalagi kalau antrian tugasnya banyak. It's...
Next slide. Next adalah time sharing OS, kelebihan dan kekurangannya. Nah, sistem time sharing cocok untuk lingkungan di mana banyak orang mengakses komputer secara bersamaan, seperti di lab atau perusahaan besar. Kelebihannya adalah bisa merespon pengguna dengan cepat dan pembagian sumber daya komputer menjadi lebih adil. Namun kekurangannya adalah sistem ini rawan mengalami masalah keamanan, karena banyak pengguna memakai sistem secara bersamaan. Data bisa saja saling terakses kalau tidak ada proteksi yang kuat. Selain itu, sistem ini juga beresiko mengalami deadlock, yaitu ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya, dan akhirnya semuanya macet. Next. Nah, contoh sistem operasi populer, Windows. Yang pertama itu Windows. Windows adalah sistem operasi yang paling populer di dunia, terutama di kalangan pengguna rumahan, pelajar, dan perkantoran. Kelebihannya adalah tampilannya yang user-friendly, gampang dipakai bahkan oleh pemula. Selain itu juga, Windows mendukung banyak software dan game serta kompatibel dengan hampir semua hardware. Tetapi, kekurangannya, Windows itu bersifat berbayar dan membutuhkan lisensi. Selain itu, sistem ini juga relatif lebih rentan terhadap serangan virus dan malware dibandingkan sistem lain, terutama kalau tidak diinstal antivirus atau update-nya jarang dilakukan. Oke, yang kedua adalah Linux. Nah, Linux adalah sistem operasi yang bersifat open source. Artinya, bisa digunakan secara gratis dan bisa dimodifikasi sesuai keinginan. Kelebihan lainnya, Linux terkenal stabil dan sangat aman, karena itu banyak digunakan di server perusahaan teknologi, bahkan para programmer. Namun, kekurangan Linux adalah kurang ramah untuk pemula. Nah, ini kurang ramah. Banyak hal yang harus dilakukan lewat terminal atau perintah teks, jadi butuh belajar lebih banyak. Selain itu, tidak semua software populer mendukung Linux, terutama software-software desain atau game. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan macOS. Nah, macOS adalah sistem operasi yang hanya ada di perangkat buatan Apple seperti MacBook atau iMac. Kelebihannya adalah ada pada tampilan yang elegan, sistem dan perlindungan yang stabil, dan perlindungan terhadap virus yang cukup baik. Selain itu, macOS terintegrasi dengan baik dengan ekosistem Apple seperti iPhone, iPad, dan iCloud. Namun kekurangannya tentu saja dari sisi harga. Perangkat Apple harganya cukup mahal dan tidak bisa dipakai di perangkat selain buatan Apple. Selain itu, tidak semua aplikasi tersedia secara gratis, dan sistem ini cenderung tertutup atau tidak fleksibel seperti Linux. Selanjutnya adalah uh, Android atau iOS. Nah, di perangkat mobile, dua sistem operasi utama adalah Android atau iOS. Android dikembangkan oleh Google dan bersifat open source. Kelebihannya adalah bisa dipakai di berbagai merek HP, banyak pilihan aplikasi, dan bisa dikustomisasi sesuai keinginan pengguna. Tapi Android juga punya kekurangan seperti banyaknya versi berbeda yang bisa bikin update lambat dan risiko keamanan yang lebih tinggi. Sementara itu, iOS adalah sistem milik Apple yang hanya tersedia di iPhone dan iPad. Kelebihannya adalah sistem yang stabil, performa tinggi, dan ekosistem yang terintegrasi. Tapi kekurangannya adalah sifatnya tertutup dan tidak bisa diutak-atik dan hanya bisa tersedia di produk Apple yang harganya cukup tinggi. Nah, jadi kesimpulannya, sistem operasi adalah fondasi dari semua perangkat komputasi yang kita pakai, mulai dari komputer, laptop, hingga ponsel pintar. Setiap jenis dan contoh sistem operasi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, pemeliharaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau mau tampilan mudah dan dukungan software luas, pilih Windows. Kalau butuh keamanan dan fleksibilitas, Linux bisa jadi pilihan. Nah, kalau kamu sudah pakai ekosistem Apple, maka macOS atau iOS adalah opsi yang pas. Dan yang pasti, sistem operasi akan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi ke depan.
Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ish.